Baik, perkenalkan nama saya Hilmi Fatikul Isani dengan NIM 2350501001111049. Di sini saya akan mereview materi tentang sosiologi peternakan yang berjudul tentang peternak rakyat terjepit dalam sistem industri peternakan ayam. Latar belakang peternak kecil terhimpit oleh dominasi korporasi besar dalam industri ayam. Struktur monopoli ini membuat perusahaan besar mengontrol penuh pasokan mulai dari bibit hingga pakan dan pemasaran produk, menyebabkan peternak kecil sulit bertahan. Selanjutnya yaitu isu atau permasalahan. Permasalahan yang dihadapi peternak ayam mandiri dalam industri peternakan ayam di Indonesia disebabkan oleh sistem industri yang tidak setara. Peternak mandiri seringkali tidak memiliki kemampuan untuk mengelola seluruh rantai produksi dari hulu ke hilir karena keterbatasan modal, akses teknologi, dan infrastruktur. Hal ini membuat mereka sangat bergantung pada perusahaan yang memiliki kekuasaan penuh atas berbagai aspek industri seperti produksi bibit, produsen pakan, produksi obat dan vitamin, dan distribusi. Selanjutnya, solusi secara teori sosiologi. Solusi yang dapat dilakukan adalah dengan membangun kemitraan yang lebih adil antara peternak mandiri dan perusahaan besar. Dalam hal ini, perlu ada regulasi pemerintah yang lebih ketat untuk memastikan pembagian keuntungan yang lebih seimbang. Selain itu, peningkatan akses peternak mandiri terhadap teknologi dan pelatihan juga penting untuk meningkatkan efisiensi produk mereka. Dalam industri peternakan ayam di Indonesia, perusahaan besar memainkan peran yang dominan dalam rantai produksi dan distribusi, seringkali melemahkan posisi peternak mandiri. Asosiasi peternak perlu aktif memperjuangkan hak-hak peternak dan mendorong kebijakan yang adil. Dinas Peternakan memiliki tanggung jawab dalam pengawasan dan memberikan bantuan teknis, sementara pemerintah diharapkan membuat regulasi untuk mencegah monopoli. Yaitu beberapa sektor yang berperan pada permasalahan ini, yaitu perusahaan sebagai integrator, asosiasi peternak, dinas peternakan, media, serta pemerintah. Yang pertama yaitu perusahaan. Perusahaan berperan sebagai penggerak utama dalam industri peternakan ayam, mulai dari penyediaan bibit pakan hingga proses pengolahan dan distribusi produk akhir seperti daging dan telur. Mereka juga bertanggung jawab dalam penerapan teknologi terbaru dan standar operasional yang efisien untuk memastikan produktivitas dan kualitas tetap tinggi. Selanjutnya yaitu asosiasi peternak berfungsi untuk sebagai wadah bagi para peternak untuk berkumpul dan memperjuangkan kepentingan bersama. Mereka berperan dalam memberikan edukasi, pelatihan, dan pendampingan kepada anggota yang terkait peternak yang baik, manajemen usaha, dan akses ke pasar. Selain itu, asosiasi juga bertindak sebagai mediator antara peternak dan pemerintah atau pihak lain dalam menyuarakan aspirasi serta mengatasi permasalahan yang akan dihadapi. Selanjutnya yaitu Dinas Peternakan. Dinas Peternakan sebagai perpanjangan tangan pemerintah di sektor peternakan memiliki tugas untuk mengimplementasikan kebijakan yang mendukung tentang perkembangan industri peternakan ayam. Mereka bertanggung jawab dalam pengawasan kesehatan hewan, pemberian izin usaha, dan pengembangan program peningkatan kapasitas peternak, serta memastikan praktik peternak yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Selanjutnya yaitu pemerintah. Pemerintah memegang peran strategis dalam menciptakan regulasi dan kebijakan yang mendukung pertumbuhan industri peternakan ayam secara berkelanjutan. Hal ini meliputi penyediaan subsidi atau insentif bagi peternak, pengatur impor dan ekspor produk peternakan, serta penetapan standar keamanan pangan. Selanjutnya yaitu media.
Media berperan penting dalam menyebarluaskan informasi terkait industri peternak ayam kepada masyarakat luas, serta mereka membantu meningkatkan kesadaran publik mengenai isu-isu terkini, tantangan, dan peluang dalam sektor ini. Selain itu, media juga meningkatkan berbagai platform bagi peternak dan pemangku kepentingan lainnya untuk berbagi pengalaman, inovasi, dan menyoroti permasalahan yang membutuhkan perhatian dan intervensi lebih lanjut. Selanjutnya yaitu dalam kasus peternak rakyat yang terjepit dalam sistem industri peternakan, analisis yang tepat dalam kasus ini yaitu secara Gemeinschaft. Kasus tersebut mencerminkan hubungan Gemeinschaft yang ditandai oleh interaksi antara peternak kecil dan perusahaan besar berbasis pada keuntungan ekonomi dan hubungan kontraktual. Selanjutnya yaitu kehidupan tradisional dan kebersamaan. Peternak dan masyarakat yang terlibat saling berinteraksi secara dekat dengan hubungan yang didasarkan pada keterlibatan lokal, nilai kebersamaan, dan solidaritas. Selanjutnya yaitu kepentingan bersama. Mereka terikat dalam sistem ekonomi lokal di mana kesejahteraan masyarakat tergantung pada keberhasilan peternak ayam dan keberlanjutannya. Selanjutnya yaitu interaksi yang personal dan berkelanjutan. Hubungan sosial yang lebih personal dan jangka panjang terlihat antara peternak dan masyarakat sekitar karena mereka berbagi lingkungan dan kepentingan yang saling terkait. Kestabilan kelompok sosial yang terlibat dalam kasus peternak ayam ini bisa dianalisis dari beberapa faktor yang mempengaruhi dinamika sosial dalam Gemeinschaft. Kelompok sosial ini tampak stabil, tetapi kestabilan mereka tidak terlepas dari berbagai tantangan yang perlu diperhatikan. Berikut penjelasannya. Keterkaitan dan solidaritas sosial. Kelompok sosial dalam konteks Gemeinschaft cenderung memiliki tingkat kestabilan yang tinggi karena keterkaitan emosional dan hubungan yang personal antar anggota. Dalam kasus peternak ayam, peternak dan masyarakat sekitar sudah terbiasa dengan kehadiran satu sama lain sehingga saling mengenal dan memungkinkan memiliki rasa tanggung jawab untuk menjaga keharmonisan komunitas. Solidaritas ini menjadi faktor yang memperkuat kestabilan sosial karena setiap anggota merasa terhubung dan memiliki peran dalam jangka kehidupan bersama. Interaksi yang berkelanjutan dan saling menguntungkan. Interaksi yang kontinu dan berkelanjutan antara peternak dan masyarakat lokal menjadi salah satu faktor stabil sosial. Mereka sudah lama hidup berdampingan dan saling bergantung dalam aspek kehidupan sehari-hari, sehingga peternak bergantung pada masyarakat lokal sebagai konsumen, sedangkan masyarakat mungkin bergantung pada peternak sebagai salah satu sumber ekonomi. Hubungan ini menimbulkan saling rasa menguntungkan yang memperkuat kestabilan kelompok. Nilai tradisional dan sosial. Kestabilan sosial dalam kelompok Gemeinschaft juga dipengaruhi oleh kuatnya nilai-nilai tradisional seperti gotong royong, kerjasama, dan rasa kebersamaan. Dalam kasus ini, nilai-nilai tersebut cenderung mendukung kestabilan karena masyarakat cenderung bekerja sama untuk mencari solusi atas masalah yang timbul, seperti masalah sanitasi dan lingkungan. Mereka mungkin mengadakan musyawarah atau diskusi bersama untuk menemukan jalan keluarnya serta menjaga keharmonian dan mencegah konflik. Selanjutnya yaitu pengaruh eksternal. Faktor eksternal seperti kebijakan pemerintah atau regulasi lingkungan juga bisa mempengaruhi kestabilan kelompok. Jika pemerintah setempat memberlakukan peraturan yang terlalu ketat atau memberikan sanksi tanpa konsultasi dengan masyarakat, hal ini bisa menimbulkan ketegangan. Namun jika pemerintah berperan sebagai mediator dan menawarkan solusi yang adil,
Bagi kedua belah pihak, kestabilan sosial bisa lebih terjamin. Potensi konflik dan penyelesaiannya. Dalam setiap komunitas, potensi konflik selalu ada, terutama ketika ketidakseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan kesehatan atau kenyamanan lingkungan. Dalam kasus ini, potensi konflik muncul dari masalah lingkungan akibat limbah ayam yang mencemari udara dan air. Konflik seperti ini biasanya diselesaikan dengan cara-cara musyawarah yang memungkinkan terjadinya kestabilan kelompok. Jika komunitas berhasil menemukan solusi bersama yang diterima oleh kedua belah pihak, seperti peningkatan sanitasi dan pengolahan limbah yang lebih baik, maka kestabilan akan terus terjaga. Baik, selanjutnya yaitu mengidentifikasi potensi konflik dan meredam ketegangan. Memahami kestabilan kelompok membantu mengidentifikasi seberapa besar resiko konflik yang dapat terjadi dan bagaimana menanganinya. Misalnya dalam kasus ini, jika kelompok stabil tentang ketidakpuasan mengenai limbah peternakan, maka solusi yang diusulkan harus meminimalkan potensi ketegangan. Selanjutnya yaitu menghargai nilai-nilai dan norma-norma lokal. Nilai dan norma lokal memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Mengetahui tipe kelompok sosial memungkinkan solusi yang ditawarkan lebih sensitif dan terhadap budaya dan tradisi yang ada. Misalnya yaitu dengan gotong royong atau musyawarah. Solusi ini dinilai menjadi lebih mudah diimplementasikan dan dijalankan karena tidak dianggap mengganggu atau bertentangan. Pendekatan yang sensitif terhadap budaya lokal mengurangi kemungkinan munculnya resistensi atau penolakan terhadap solusi yang ditawarkan. Memperkuat solidaritas dan kerjasama dalam komunitas. Dengan memahami kestabilan sosial, solusi yang diusulkan bisa difokuskan pada memperkuat ikatan sosial yang sudah ada. Sebagai contoh, jika peternak bekerja sama dengan masyarakat untuk meningkatkan pengolahan limbah, solidaritas yang kuat memudahkan penerapan dan solusi yang berkelanjutan. Solusi yang melibatkan kerjasama meningkatkan rasa saling percaya dan kepedulian yang memperkuat kestabilan sosial dalam komunitas. Mencegah solusi yang mengganggu keseimbangan sosial. Mengetahui kelompok sosial dan kestabilan memungkinkan solusi yang diusulkan tidak mengganggu keseimbangan sosial yang sudah ada. Misalnya yaitu solusi yang terlalu keras atau memaksa aturan. Solusi yang tidak mengganggu keseimbangan, solusi lebih mudah diterima dan dilanjutkan tanpa menimbulkan ketegangan yang baru. Solusi yang membantu menjaga kestabilan jangka panjang baik dari segi sosial maupun lingkungan. Kultur universal pada dunia peternakan, yaitu peternak ayam menjadi sumber penghidupan utama bagi rakyat, namun keberadaan perusahaan dalam industri peternakan menyebabkan peternak kecil kesulitan bersaing dan mengancam keberlanjutan mata pencarian. Kultur universal tersebut di kasus peternak ayam dalam sistem industri peternakan, yaitu peternak ayam bergantung pada peternak ayam dalam skala besar untuk menyangga kehidupan, namun mereka kesulitan mempertahankannya. Selanjutnya, teknologi dalam peternakan ayam seperti bibit unggul, pakan, dan peralatan modern didominasi oleh korporasi besar. Selanjutnya yaitu adanya perbedaan yang jelas antara peternak kecil dan perusahaan besar. Perusahaan besar memiliki kendali penuh atas produksi dan distribusi ayam, sedangkan peternak kecil terpaksa mengikuti aturan perusahaan tanpa memiliki kekuatan untuk menjaga kestabilan. Untuk memperbaiki kasus peternak yang kesulitan dalam sistem peternakan ini melalui unsur-unsur kultur universal, yaitu untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh peternak kecil dalam industri peternakan seperti yang dijelaskan dalam artikel ini. Berikut adalah solusi yang direkomendasikan beserta penjelasan dan rinci-rinci detail poin.
Untuk memperbaiki kasus peternak ayam yang kesulitan dalam sistem peternakan ayam dengan melalui unsur-unsur kultur universal, yaitu dengan penerapan regulasi pemerintah, kolaborasi antara peternak, akses teknologi pelatihan, dan pendanaan subsidi dari pemerintah. Selanjutnya yaitu strata sosial. Korporasi atau perusahaan besar mereka menguasai sebagian besar pasar unggas, terutama melalui integrasi secara vertikal yang mencakup produksi dari hulu ke hilir. Mereka memegang posisi dominan karena memiliki akses modal yang besar dan skala ekonomi yang lebih efisien. Selanjutnya, dari segi peternak kecil, mereka berada pada posisi yang lebih lemah, seringkali terjepit oleh monopoli dan persaingan yang tidak sehat. Ketergantungan pada korporasi besar untuk pakan dan bibit menyebabkan kesulitan bersaing. Skala usaha yang lebih kecil membuat mereka rentan terhadap fluktuasi harga dan tekanan pasar. Status and role. Korporasi besar memiliki status permainan utama dengan kontrol pasar yang super kuat dan menguasai posisi otoritatif dalam rantai pasok. Peran korporasi besar yaitu sebagai produsen utama dan dari pakan, bibit hingga produk akhir. Dari segi peternak kecil memiliki status berada di posisi yang lebih rendah dengan ketergantungan yang tinggi pada korporasi besar. Penyebab peternak rakyat memiliki ketergantungan pada korporasi besar karena ketidakmampuan peternak rakyat dalam menguasai kontrol pasar dengan kuat, dan dibutuhkan sebuah kelompok dari gabungan-gabungan peternak rakyat untuk menguasai kontrol hingga rantai pasok dari hulu ke hilir. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.